Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul awwalu fil kitabi wa mabahisil aqwali. Kitab yang pertama. Sebagaimana perkataan Imam Zakaria pada awal, wayan hasiru maqsuduhu ay maqsudu lubbil usul fi muqaddimatin wa sab'i kutubin wa khatimatin. Jelas. Jadi maksud lubbil usul itu tersebar dalam mukaddimah 7 kitab dan khatimah. Masuk ke dalam kitab yang pertama. Di antara sekalian kotak-kotak yang terhasar maksud lubbil usul, kotak yang paling besar ada 2, yaitu mukaddimah dan kitabul awal. Mukaddimah dan kitabul awal. Fil kitab, pada kitab, wa mabahisil aqwal dan mabahisil aqwal. Mabahisil mabhas, jamak mabhas. Mabhas makanul bahsi. Mabhas makanul bahsi. Bahsi maknanya adalah hamlu. Ma yubhasu fihi ay ma yuhmalu fihi. Sama dengan makanul hamli adalah qadhiyah. Qadhiyah. Sehingga maksud mabahisil aqwal adalah qadhiyah yang terjadi hamal daripada mahmulatil aqwal. Maknanya adalah mabahisil aqwal adalah qadhiyah yang maudhu' qadhiyah yang maudhu' qadhiyah tersebut adalah aqwal. Qadhiyah yang maudhu' qadhiyahnya adalah aqwal. Wadah? Itulah mabahisil aqwal. Maknanya qadhiyah yang maudhu' qadhiyahnya adalah aqwal. Al-mustamili 'alaiha, yang mencakup ianya kitab, ila 'alaiha di atasnya aqwal. Yang mencakup ianya kitab, 'alaiha di atasnya aqwal. Sama dengan berlaku sifat ala ghairi man huwalah. Jelas? Berlaku sifat ala ghairi man huwalah. Berpijak di atas pendapat kufiyun yang mengatakan boleh ijra'us sifat ala ghairi man huwalah, berdasarkan dakwaan sebagian ulama. Jadi ada sebagian ulama mengatakan bahwa ulama kufiyun memperboleh ijra'us sifat au silat ala ghairi man huwalah, boleh pada sifat, tidak boleh pada fi'il. Jelas. Ada ulama yang mengatakan benar, tapi pendapat yang mengatakan boleh ijra'us sifat, boleh ijra'us sifat ala ghairi man huwalah, berdasarkan pendapat kufiyun, ditolak. Seperti Hasyiah Sabban. Syekh Sabban dalam Hasyiah Alfiyah mengatakan pendapat tersebut tidak benar. Nah, pendapat yang mengatakan bahwa boleh ijra'us sifat ala ghairi man huwalah, pada sifat. Bab lanjut. Indah Lubsi. Ada yang mengatakan jud. Pendapat jud tersebut ditolak oleh Syekh Sabban. Seandainya Syekh Sabban membuat hasyiahnya, aku tolak sini. Nah, cuma kalau lu periksa beberapa hasyiah yang mendukung. Tapi mungkin Syekh Sabban membuat hasyiahnya, aku tolak. Nah, mungkin benar. Kemungkinan besar benar. Karena betul-betul menolak pendapat tersebut yang mengatakan. Banyak pula ulama yang mengatakan jud. Sering kah? Sering. Pada kata benar bukan? Yang berpijak di atas pendapat ulama kufiyun. Berpijak di atas pendapat yang mengatakan boleh ijra'us sifat ala ghairi man huwalah min adami ibras. Lempung yang kau pegahnya. Betul. Berlakuan ini apabila hanya iltibas. Apabila hanya iltibas. Iltibas memang hanyut. Iltibas mutlak tidak boleh. Adab iltibas nya jud di atas pendapat kufiyun, dakwaan sebagian ulama.
Kan? Menyaksikan sahabat mengatakan tidak boleh. Apakah ada lubsi atau aman lubsi? Indah lubsi atau aman lubsi juga tidak boleh. Kalian yang ho yang nam ho ai tak terli li pulsa. Ho masuk long kah? Ho kah? Ho. Harus ho. Ada pula ulama yang mengatakan bahwa mustamili sifat pada kitab, termasuk Syekh Al-Abbadi. Pendapat tersebut ditolak. Lanjut. Yang mesti sifat kepada akwal. Min bayan daripada akwal, minal amri daripada amar. Sama dengan mabahisil akwal adalah kaziah-kaziah yang mauzu' kaziahnya adalah amar. Wan nahi dan nahi, wal am dan am, wal khas dan khas, wal mutlak dan mutlak, wal muqayyad dan muqayyad, wa nahwihima dan seumpama keduanya. Itulah yang menjadi mauzu'. Sedangkan yang menjadi mahmulnya adalah jelas awarid dzatiyah. Yaitu ma yahaku syai'a li dzatih, ma yahaku syai'a li amrin li amrin kharid musawin laha, ma yahaku syai'a li amrin li juz'in. Li juz'in a'ammu minha. Dah lebo awal tadi ya. Nyampe bilang le ya. Pulang lo. Enggak leh. Al-kitabu huna. Bermula kitab pada sini yaitu dalam ilmu usul fikih. Itu Quran. Karena pada logat kitab adalah menulis. Kitabah. Kitab. Huna di sini Quran. Ghuliba alaihi. Digalabahkan akannya kitab alaihi di atasnya Quran. Jadi dalam uruf usul fikih ketika disebut kitab maka itu menjadi alam bil ghalabah. Karena alam ada dua, ada alam bil wada', ada alam bil ghalabah. Jadi dalam uruf usul fikih kitab menjadi alam bil ghalabah alal Quran. Jelas. Mim baina kutubi di antara daripada antara segala kitab-kitab fi urfi ahli syar'i pada uruf ahli syar'i fuqaha. Kama guliba sebagaimana barang diprioritaskan, digalabahkan di atas kitab Imam Sibawayh pada uruf ahli nahu. Ketika dalam kitab nahu kama fil kitab, maka maksudnya adalah kitab Imam Sibawayh. Karena kitab Imam Sibawayh itulah kitab ketika diitlaq. Apabila diitlaq kitab dalam uruf nahu, maka maksudnya adalah kitab Imam Sibawayh. Jelas. Wahwa dan bermula dari Al-Quran huna pada sini artinya pada usul fiqh itu lafal. 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 Huna pada sini. Walau bil quwah sekalipun ada ianya lafal bil quwah itu sama dengan quwah. Lafal bil quwah. Karena lafal adalah suara. Kal maktub seperti yang tertulis fil masahif pada mushaf. Jadi yang tertulis pada mushaf itu juga dianggap sebagai lafal bil quwah. Sama dengan tulisan yang terdapat pada mushaf itu sah dikatakan Al-Quran. Jadi Al-Quran bukan hanya dikatakan kepada suara bacaan, tapi juga sah dikatakan kepada tulisan yang tertulis pada mushaf. Mengapa? Karena itu juga dianggap sebagai lafal, tapi lafal bil quwah. Ada lafal bil fi'il, ada lafal bil quwah. Munazzalu yang diturunkan akannya lafal alal Muhammadin di atas Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan bahwa ala Muhammadin itu adalah li bayan waqi'. Ala Muhammadin li bayan waqi'. Bukan li ikhraj. Bukan li ikhraj. Al mu'jiz yang mu'jiz
karena yang diturunkan, karena lafal yang diturunkan kepada selain Nabi Muhammad, apakah suhuf ataupun kitab terdahulu, itu bukanlah mukjizat. Lafal yang diturunkan kepada Nabi yang menjadi mukjizat terkhusus kepada lafal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sama dengan Injil, Taurat, Zabur itu tidak termasuk ke dalam mukjizat. Di saat lafal yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad tidak termasuk kepada mukjizat, maka bayan alal Muhammad itu adalah sebagai bayan wakil. Jelas? Karena terwakilkan oleh mukjiz. Lafzu seandainya dikatakan lafzu munazzalu ala lafzu munazzalu al mu'jiz, maka keluarlah kitab-kitab yang terdahulu. Mengapa? Karena kitab terdahulu itu bukan mukjiz. Jelas? Ada yang mengatakan benar, termasuk Syekh Al-Attar. Al-mu'jiz yang melemahkan ianya lafal disuratin dengan satu surah minhu daripadanya lafal. Sama dengan apabila ada terdapat lafal di bawah satu surah, itu bukan mukjiz. Ya, itu adalah surah secara garis besar. Untuk tafsir ukur kalian. Al-muta'abbad lagi yang diibadahkan bitilawatihi dengan bacaannya lafal. Jadi ketika lafal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad menjadi ibadah. Jadi ibadah sehingga mengeluarkan lafal-lafal yang ketika dibaca tidak lagi menjadi ibadah. Itu lafal-lafal yang sudah dinasahkan. Maka lafal yang sudah dinasahkan boleh dipegang oleh orang berjunub, tidak sah dijadikan bacaan ketika rukun khutbah, dan tidak ada pahala ketika dibaca. Mengapa? Karena sudah dinasah. Yani menghendaki yang musannaf akan barang. Jadi Quran adalah barang yasduku yang terbenar bihi dengannya barang oleh ini ta'arif. Jadi Quran adalah sesuatu yang terbenar oleh ini ta'arif. Min daripada mayan, min bayan min daripada awal surah Fatihah hingga akhir surah Nas. Jadi awal surah Fatihah sampai akhir surah Nas itu adalah terbenar ta'arif. Terbenar lafzu munazzalu ala Muhammad al-muta'abbid bi tilawati al-mu'jiz bi sur al-muta'abbad bi tilawatihi al-mu'jiz bi surati minhu dalam tarikh lain. Jelas? Kah? Al-muhtajah tersebut merupakan sifat bagi ma. Al-muhtajah yang didalilkan, yang didalilkan bi'ab'adhiha dengan sebagiannya ma. Ya, jadi al-muhtajah itu adalah sifat bagi ma. Al-muhtajah adalah mustaq. Jelas? Al-muhtajah adalah mustaq. Kaidah inna ta'alluqal hukmi bil mustaqi yuaddi ila illiyati mustaqmin. Sama dengan li ihtijaj bi ab'adhiha. Maksudnya mana? Li ihtijaj bi ab'adhiha. Sama dengan al-muhtajah itu menjadi ilat. Mengapa Quran yang dimaksud di sini adalah lafzu munazzalu ala Muhammad, bukanlah kalamun sifatun qaimatun bizatillah. Jelas? Mengapa? Karena yang menjadi dalil itulah lafzu munazzalu ala Muhammad, bukanlah sifatun qaimatun bizatillah. Waalaikumsalam. Salam. Wah, duha, có đúng đấy, mình duha, này là siang semua buat.
Saya tengok si belah terembut ini. Maya tengah buat duha ah. Nya pi menyekat terembut duha. Ati ikut. Mamanya goreng menyedrom merasa keberatan duha tak pegang malam tu. Ya. Oh, menang-menang uji goreng kan. Be duha tapi sebagian duha, sebagian malam. Gimana? Kalau long cik mana hai buno baru mu long kirim link lang grup ah. Karena awak daftar 20 le. Nya mentang golom tak pisah ya, golom tak pernah backup. Tapi long dia ramai ku takek. Ramai takek. Ya. Hai sama ada male antri kemudian dengan pengurus. Oh je, pai long dah benar. Baik benar boleh. Long jak kau nama je. Duit. Oh, bak kedai kopi benih belang yang. Oh je si ina mang. Pinan tu. Je insya-Allah lanjut lah. Je. Boleh. Nyotu hana lu. Je. Assalamualaikum dah. Ya baca terus ni. Tentang suara. Tu hana lu hubungi Kiban. Ya. Yes. Jadi kan luah wate kan, boleh? Ya. Oh ya. Ya. Get menang dah. Ya. Get insyaallah get. Salah. Kan yang mana? Al-Muhtajjah. Jadi itu menjadi ilat mengapa Quran yang dimaksud di sini adalah lafzu munazzalu ala Muhammad. Karena lafzu munazzalu ala Muhammad lah yang menjadi mahal dalil. Yang menjadi dalil. Jelas? Karena sifatun qaimatun bizatillah itu bukanlah tidak bisa menjadi dalil. Karena tidak ada orang yang mengetahui sifatun qaimatun bizatillah. Kalenan. Kailanan. Kah? Ada kah? Khilaf al-Quran. Aku katakan khilaf Quran fi usuluddin pada usuluddin. Karena Al-Quran termasuk ke dalam kalam musyarak. Termasuk kepada lafal musyarak. Yang terbenar kepada lafzu munazzalu ala Muhammad ilah. Dan juga terbenar kepada sifatun qaimatun bizatillah. Kalenan. Fa'inahu maka sungguhnya Quran fi usuluddin ismon itu nama bagi madlul demikian. Madlul demikian lafzu munazzalu ala Muhammad. Jadi lafzu munazzalu ala Muhammad itu adalah dal
madlulnya itulah sifatun kaimatun bidzatillah. Wahwa dan bermula dianya madlul demikian itu makna nafsi kaim yang terdapat bizatillah pada zat Allah Ta'ala. Nah, sama dengan Quran yang dimaksudkan oleh ulama usul fikih adalah dal, dan Quran yang dimaksudkan oleh ulama usuluddin adalah madlul daripada dal yang dimaksudkan oleh ulama usul fikih. Yang lurusan mudah ha? Kak nangkah? Kak. Dalam madlul dalalah hadis macam mana tu? Yang dalalah iltizam akli. Iltizam. Kak. Wa inna ma haddul Quran, dan hanya saja mentarikh oleh mereka itu akan Al-Quran beserta tertayinnya Al-Quran dengan barang yang telah disebutkan akannya barang bima zukira muta'ala kepada haddu. Mentarikh oleh mereka itu dengan barang yang telah disebutkan. Min ausafi daripada wasaf-wasafnya Quran. Min ausafi daripada wasaf-wasafnya Quran, yaitu lafzu munazzalu ala Muhammad al-mu'jiz bi suratin minhu al-muta'abbad bi tilawatihi. Oke. Jelas? Liyatamayyaza an ghairihi, supaya terbeda ianya Quran daripada selainnya Quran, daripada barang-barang yang dinamakan akannya barang akan kekalam. Jadi tujuan mentarifkan Al-Quran bukanlah untuk mengetahui mahiyah Al-Quran. Jadi mentarikh Al-Quran bukan untuk tasawur mahiyah Al-Quran. Akan tetapi mentarikhkan Al-Quran tujuannya adalah untuk membedakan kalam yang dinamakan sebagai Al-Quran dengan kalam yang tidak dinamakan sebagai Al-Quran. Dia sama-sama kalam, tapi yang mana kalam dinamakan Al-Quran dan yang mana kalam yang tidak dinamakan Al-Quran. Jelas? Jadi perkataan wa innama haddu ini untuk menolak bahawa sesuatu yang sudah tertayin tidak perlu ditakrif. Sesuatu yang tidak terdapat istirak, sesuatu yang sudah tertayin tidak perlu ditakrif. Maka dijawab bahwa takrifnya bukan untuk mentakyinkan, tapi takrifnya adalah untuk membedakan kalam yang Al-Quran dan kalam yang bukan Al-Quran. Wa kharaja, dan keluar daripada bahwa an, ibarat dengan an, bukan dengan bi. Karena ibarat dengan bi yaktazi sabqat dukhul. Karena apabila diibaratkan dengan bi, maka menghendaki kepada masuk sebelumnya. Haywanun natiq kharaja anin natiq, kharaja anil haywan. Tidak boleh mengibaratkan kharaja bil haywan. Ibarat yang benar kharaja anil haywan wa kharaja bin natiq. Kharaja anil hewan. Mengapa dibaratkan an? Karena tidak ada sesuatu yang masuk sebelum hewan. Hewanlah yang memasukkan. Sebelumnya tidak ada kalimat yang memasukkan afrad. Jadi keluar sebelum masuk itu diibaratkan dengan kharaja anhu. Keluar sesudah masuk diibaratkan dengan kharaja bihi. Maka kharaja anil hewan wa kharaja bin natiq. Mengapa dikatakan wa kharaja bin natiq? Karena terdahulu masuk sebelumnya, yaitu masuk dalam haiwan. Maka dikatakan wa kharaja an daripada bahwa dinamakan akan kalam akan Quran bil munazzali ala Muhammad ghairuhu, oleh selainnya Quran. Jadi dengan kata-kata munazzal ala Muhammad keluarlah kalam-kalam yang tidak termasuk Al-Quran. Kal ahadis, seperti hadis ghairu rabbaniyah, hadis yang bukan rabbaniyah. Hadis bukan hadis qudsi. Hadis ghairu rabbaniyah adalah hadis yang maknanya bukan berasal daripada Rabbi. Hadis rabbaniyah nama lain hadis qudsi, hadis-hadis yang maknanya adalah dari Rabbi kemudian dibuat ibarat oleh Nabi.
Jelas? Ah. Juga menurut uraiannya sama dengan al-munazzil ala Muhammad yang akan bayan wakil sebab dapat dikeluar hadis yang kan Rabbani. Gimana? Sebab kemudian apakah al-munazzil ala Muhammad yang merupakan bayan wakil. Ala Muhammad. Ala Muhammad. Di sini bayan wakil sama dengan di hana di keluar data yang lain dia bukan al-munazzil ala Muhammad. Tapi di sini kan kagak keluar yang kan munazzil ala Muhammad. Ini getes yang kan ala Muhammad. Jadi getah kerit je. Seandainya tidak getah kerit juga je cik daripada je. Jadi takhrid dengan mu'jiz. Dan kita klik lagi apakah macam itu benar al-munazzil ala Muhammad yang kepada bayan wakil. Ala Muhammad ke hadis ghairu rabbaniyah yang keluar dengan kata munazzal, wa Taurah wal Injil keluar dengan ala Muhammad. Dalam kitab Syi'atar mengatakan bahwa munazzil ala Muhammad secara zahir itu adalah kait yang satu. Ya karena Imam Syi'atar juga mengatakan bahwa ikutnya adalah untuk bayan wakil. Munazzalu ala Muhammad. Jadi ya jadi di atas versinya sama dengan ala Muhammad nya tidak menjadi sebagai bayan wakil juga kait untuk takhrij. Seandainya hana dabuhnya sama dengan Taurah dan Injil keluar dengan kata-kata mu'jiz. Seandainya tidak ada kata-kata ala Muhammad maka Injil Taurat keluar dengan kata-kata mu'jiz. Benar. Ka hadis seperti hadis ghairi rabbaniyah wa Taurah wal Injil. Taurah dan Injil keluar dengan kata-kata ala Muhammad. Wabil mu'jiz dan keluar dengan mu'jiz artinya muzhir. Mu'jiz menampakkan benar Nabi pada dakwaannya Nabi akan risalah. Makna muzhir, makna mu'jiz adalah muzhir sidqin Nabi fi da'wahu risalata. Al-musta'aru yang dipinjamkan akannya mu'jiz daripada muzhir ajzi mursal ilaihim an mu'aradatihi, yang dipinjamkan daripada muzhir lemah mursal ilaihim, yaitu kaum sama dengan daripada bertentangnya mursal. Idzafah mu'aradah kepada mudhaf ilaih adalah idzafah kepada maf'ul. Jelas? Muzhir akan lemah mursal ilaihim daripada menentang akan mursal. Mursal yaitu Nabi. Kana? Yang dipinjamkan daripada muzhir. Muzhir menampakkan akan lemah mursal ilaihim daripada menentangnya mursal. Yang dipinjamkan daripada musbit ajzihim. Musbit ajzihim. Oleh hadis Rabbaniyah. Oleh hadis Rabbaniyah. Hadis kursi teman-teman. Yang pertama perlu diketahui bahwa hakikat mu'jiz adalah musbitul ajzi. Musbitul ajzi. Musbitul ajzi, zat yang menetapkan lemah, yaitu Allah. Musbitul ajzi. Kemudian musbitul ajzi diintikalkan kepada makna muzhir ajzi mursal ilaihi. Kemudian diintikalkan kepada makna muzhir sidqin Nabi. Sama dengan majad fauka majad. Jelas? Majad fauka majad.
terdapat ikhtilafiyah para penhasiah bahwa apakah makna hakikat mudhir adalah musbitul ajzi atau mudhir ajzi mursal ilaihi. Terjadi ikhtilaf. Imam Jalaluddin Al-Mahalli berpijak di atas pendapat bahwa makna hakikat mu'jiz adalah muzhir ajzi mursal ilaihim. Ketika Imam Zakaria membuat syarah, tidak secara total mengikuti pendapat Imam Jalal. Sama dengan menurut Imam Zakaria, hakikat mu'jiz adalah musbitul ajzi. Jelas? Kayaknya kakak terdapat ikhtilafiyah. Apa makna hakikat mu'jiz? Kayaknya kak. Makna dasar, makna hakikat berdasarkan pendapat Imam Zakaria, makna hakikat mu'jiz adalah musbitul ajzi. Kemudian intikal kepada makna muzhir ajzihim an mu'aradatihi. Kemudian intikal kepada makna muzhir sirkin nabi. Sama dengan hakikat mu'jiz adalah musbitul ajzi. Di atas pendapat Imam Jalaluddin Al-Mahalli hanya terjadi satu intikal. Intikal daripada muzhir ajzi mursal ilaihi kepada muzhir sirkin nabi. Jelas? Karena oleh hadis Rabbaniyah, karena hadis Rabbaniyah lafal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya amban. Lafal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tapi dia bukan mukjizat. Yang betul lafal bermakna. Makna yang betul enggak? Ya kah? Ingat perbedaan ni hanya hadis kursi, makna yang betul. Gimana? Di kanan. Pulang di kanan. Pakai keluarganya nah, jika kalian pada itu kulna. Binaan ala annahu anzala lafzaha wa qila an-nazilul makna. Ini terhadap pendapat yang tukar pertanyaan lafaz, maka ini terkeluar hadis Rabbaniyah ini. Pendapat lain yang pertanyaan makna. Sama dengan takrihnya penjabaran Imam Zakaria berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa hadis kursi adalah yang diturunkan adalah lafal, bukan makna. Yang di atas pendapatnya hanya muskil. Oh nah. Hadis seperti hadis ana inda dzanni abdi bihi, bermula aku itu di sisi sangkaan hambaku bi denganku. Wabi suratim minhu, dan keluar dengan suratim minhu oleh sebagiannya surah. Jadi sama dengan sebagian surah tidak termasuk ke dalam Al-Qur'an. Sebagian surah tidak termasuk dalam Al-Qur'an. Iza kait apabila istamala, mensyumuli ianya sebagian surah di atas sekurang-kurang daripada sependek-pendek surah minhu daripada yang Quran. Apabila kadar sebagian surah adalah kadarnya berada di bawah kadar surah yang paling pendek. Sama dengan sebagian surah
yang kadarnya lebih pendek daripada surat yang paling pendek, maka sebagian surah tersebut tidak dianggap sebagai Quran. Jelas? Ulang ke dulu. Sebagian surah yang ukurannya lebih pendek daripada ukuran surah yang paling pendek, maka sebagian surah tidak dianggap sebagai Quran. Dah dengar? Dah dengar? Dah. Sebagian surah yang lebih pendek daripada ukuran surah yang paling pendek, maka sebagian surah tidak dianggap sebagai Quran. Dah dengar? Dah. Mumpung ah. Kak. Wahya dan bermula dianya aksaru suratin, itu surah Al-Kautsar. Dianya surah Al-Kautsar salasu ayatin. Tapi bukan melihat kepada nominal surahnya, tapi melihat kepada kadar lafalnya. Ya, sama dengan jika ada satu ayat yang kadarnya melebihi surah Al-Fatihah, sama dengan dia dianggap pula sebagai Quran. Kah? Kanan. Kah? Wafil hasyiah, dan sabit dalam hasyiah, iaitu hasyiah Imam Zakaria Al-Ansari, ma itu barang yunaza'u yang didebatkan fi zalika pada demikian sekurang-kurang Quran adalah 3 ayat. Dalika takdir i'jaz 3 ayat. Baru dianggap i'jaz apabila berada kadarnya adalah 3 ayat. Kalih lapihan. Kaenan. Jadi ada pendapat Imam Birmawi yang mengatakan bahwa i'jaz terjadi dengan 2 ayat dan dengan 1 ayat. Jadi i'jaz bukan hanya terbatas pada 3 ayat, tapi juga dapat terjadi i'jaz dengan 2 ayat, bahkan dengan 1 ayat. Lakin mahaluhu, akan tetapi mahal 1 ayat menjadi i'jaz apabila mengandung i'jaz pada ayat tersebut. Sehingga ayat yang kadarnya sangat pendek tidak mengandung i'jaz. Seperti ayat yang paling pendek adalah surah Al-Mudassir ayat 21. Bunyi ayat summa nazara. Summa nazara kabeh. Summa nazara kabeh. Itu tidak dianggap sebagai itu tidak terdapat i'jaz pada ayat tersebut. Kalenas. Kah? Namanya? Kah? Wa afada dzikruha aidan, dan memberi faedah oleh sebutnya surah pula. Dan memberi faedah. Oleh sebutnya surah pula akan menolak iham anggapan bahwa mu'jiz itu tiap-tiap Quran fakat. Jadi bisurat minhu, untuk menghilangkan waham bahwa sebagian Quran tidak dianggap sebagai mu'jiz. Jelas? Tujuan lain daripada i'jaz. Kalenan. Kah? Nama dia mana? Apa dia? Kah. Walam, dan ketahui olehmu annal Quran, sungguh Quran kama yutlaku, sebagaimana barang yang dipakaikan akannya barang secara alam, limajmu'i ma dzukira. Wabil mutabbat bitilawatihi, dan keluar dengan mutabbat bitilawatihi, artinya abadan, oleh barang yang dinasahkan akan tilawahnya barang. Seumpama asyekhu wa syekhatu idza dzaniya farjamuhuma albadata. Ayat yang sudah dinasah. Boleh? Jelas? Jelas. Itu bukan Quran. Walam annal Quran, sungguh Quran kama sebagaimana barang yutlaku dipakaikan secara alam bagi majmu', kumpulan barang yang disebutkan, yaitu diawali surah Al-Fatihah, ya akhiri dengan surah An-Nas. Yutlaku dipakaikan akannya Quran akan sebagai isim jinnah
bagi kadar musytarak bainal majmu' wa kulli ba'dhin minhu, dan sebagian tiap-tiap sebagian minhu daripadanya majmu'. Ya, daripadanya majmu'. Sama dengan ada dua itlaq Quran. Itlaq yang pertama kepada majmu', kepada seluruh dari awal sampai akhir. Yang kedua kadar musytarak, terbenar kepada majmu', terbenar kepada tiap-tiap bagian daripada majmu'. Sama dengan terbenar kepada satu ayat, terbenar pula kepada satu huruf. Huruf-huruf yang terdapat dalam majmu' itu juga dianggap sebagai Quran. Apabila diitlaq di atas kulli ba'dhin minhu. Kalian kah? Fa'in kulta, maka jika engkau bertanya, in uridal awwalu, jika dimaksudkan akan yang pertama, yaitu pemakaian Quran di atas majmu' madzukira. Jelas? Baru dianggap Quran, baru dikatakan Quran apabila majmu'. Apabila majmu'. Iqtada, niscaya menghendaki oleh bahwa sungguh sebagiannya Quran tidak ada yang sebagai itu Quran. Apabila diitlaqkan Quran di atas majmu' sama dengan menghendaki bahwa sebagian Quran bukanlah Al-Quran. Jelas? Sama dengan surah Fatihah bukan Quran, 2 juz bukan Quran, 3 juz bukan Quran. Apabila berpijak di atas itlaq yang pertama. Wala qailabi, dan tidak ada orang yang berkata dengannya pendapat yang mengatakan bahwa sebagian Quran bukan Quran. Tidak ada yang mengatakan kan ron pun. Ausani, atau yang kedua, apabila dimaksudkan akan itlaq yang kedua, yaitu itlaq kadar musytarak. Terbenar kepada majmu', terbenar kepada kulli ba'dhin minhu. Ketika dikatakan kulli ba'dhin, satu huruf ba'dhin Quran. Satu huruf ba'dhin majmu'. Satu ayat ba'dhin majmu'. Satu surah ba'dhin majmu'. Satu juz ba'dhin majmu'. Jelas? Wahwal ansab, dan bermula dianya itlaq sani itu ansab bighardi usuli, dengan tujuan usuli. Karena tujuan usuli adalah beristidlal dengan Al-Quran. Beristidlal bukan dengan seluruh Al-Quran, tapi beristidlal hanya dengan ba'an Al-Quran. Itulah wajah ansab bighardi usuli. Wajah ansab bighardi usuli adalah usuli menggunakan sebagian Al-Quran sebagai dalil, bukan menggunakan seluruh Al-Quran dalam beristidlal. Fakullu kalimatin, maka bermula tiap-tiap kalimat, bahkan tiap-tiap huruf daripada Quran itu Quran. Mengapa? Karena tiap kalimat dan tiap huruf itu adalah ba'dun daripada majmu'. Ba'dun daripada majmu'. Fayakudu, maka adalah ta'rif itu sabit bagi mahiyah. Mahiyah apa saja yang berada dalam lingkup majmu'. Apa saja yang berada dalam lingkup majmu', termasuk satu kalimat, bahkan termasuk satu huruf. Kalian. Fayalgu betul cah. Yalgu, pari. Laga yalgu. Ya. Yalgu. Ya. Maka sia-sialah kait mu'jiz. Maka sia-sialah kait mu'jiz. Seandainya satu kalimat bahkan satu huruf itu juga dianggap sebagai Quran, maka kait mu'jiz sia-sia. Mengapa? Li'annal kalimat, karena sungguh kalimat dan satu huruf itu tidak i'jaz terima pada keduanya kat'an secara kata. Karena satu kalimat yang berada dalam majmu' Al-Quran atau satu huruf yang berada dalam majmu' Al-Quran, tidak ada yang mengatakan bahwa dia adalah mu'jiz. Kalian Filipinan. Manduakun. Manduakun. Kulna, kami berkata nahtarul awwala, kami pilih yang pertama. Kami pilih yang pertama. Bahwa Quran diitlaqkan di atas majmu' madzukira. Jelas?
Quran diitlak di atas majmu' ma dzukira. Wala nusallimu, dan tidak kami terima bahwa sungguhnya yang pertama itu menghendaki ia akan bahwa sungguh sebagiannya Quran tidak ada itu Quran. Tidak kami terima. Jadi dakwaan pertanyaan yang mengatakan bahwa apabila kita mengitlakkan Quran di atas yang pertama maka menghendaki bahwa sebagian Quran bukan Quran, dakwaan tersebut tidak kami terima. Jelas? Kah. Wa innama, dan hanya saja menghendaki oleh bahwa sungguhnya sebagian Quran itu tidak ada ianya sebagian itu Quran. Gimana? Gimana? Jika lalu. Ya. La nusalimu annahu yaqtadi anna ba'dahu laysa Qur'anan wa innama yaqtadi annahu laysa Qur'anan. Bo. Wa huwa kadzalik id al-haddu innama huwa lil Qur'an al-mu'arraf bil lamil ahadi. Tidak kami pilih akan yang pertama, yaitu itlak Quran di atas majmu' ma dzukira. Dan tidak kami terima bahwa sungguhnya yang pertama yaitu mengitlak Quran di atas majmu' ma dzukira menghendaki sebagian Quran bukan Al-Quran. Dan hanya saja menghendaki bahwa sungguhnya sebagian Quran tidak ada ianya sebagian Quran itu Quran. Wahwa kadzalik, dan bermula dianya itlak. Wahwa kadzalik, dan bermula dianya sebagian Quran itu seperti demikian yaitu bukan Quran. Wahwa bermula dianya sebagian Quran kadzalik itu seperti demikian yaitu bukan Quran. Karena bermula ta'rif, dianya ta'rif, dianya ta'rif itu bagi Quran yang ditarikkan dengan lam ahadi. Sama dengan yang menghendaki sebagian Quran bukan Quran bukanlah karena itlak Quran di atas majmu' ma dzukira. Akan tetapi yang menghendaki sebagian Quran bukanlah Quran karena alif lam yang terdapat pada Quran. Yang mana? Sangnya Pak Long benar. Ulang kau dulu. Yang menghendaki sebagian Quran bukanlah Al-Quran, bukanlah karena itlak Quran di atas majmu' ma dzukira. Akan tetapi yang menghendaki sebagian Quran bukanlah Al-Quran, alif lam yang terdapat pada Al-Quran. Kayak kopi, tengok dulu. Tengok dulu. Belang. Gimana, Mak? Kayak kopi belum? Tengok dulu. Kecil lang, Ron. Yang menghendaki sebahagian Quran bukanlah Quran. Yang tak pahami kan dari itlak Quran, tapi yang tak pahami kan dari itlak Quran, tapi dari alif lam yang naba Al-Quran. Yang menghendaki sebagian Quran bukanlah Al-Quran, bukanlah karena itlak Quran di atas majmu' ma dzukira. Akan tetapi yang menghendaki sebagian Quran bukanlah Al-Quran, alif lam yang terdapat pada Al-Quran. Walidzalika, dan karena demikian. Demikian Bu? Demikian Bu. Demikian. Beliau buka kurung tu. Walidzalika, dan karena demikian. Li ajli kaunihat Quran mu'arraf bi alif lam. Karena keadaan had
bagi Quran yang ditakrifkan dengan alif lam. Jadi Quran had tarif bagi Quran yang ditakrifkan, yang dimakrifakan dengan alif lam ahadi. Kale. Nassa menas oleh Imam Syafi'i ala annahu, di atas bahawa sungguhnya pekerjaan. Lau qala, jika berkatanya Sayyid bagi hambanya Sayyid, in qara'ta Quran, jika engkau bacakan Quran, fa anta hurrun, niscaya maka bermula engkau itu merdeka. La yu'taku, tidak dimerdekakan akannya si hamba kecuali dengan qiraatul jami. Mengapa? Karena alif lam yang terdapat pada Al-Quran itu adalah alif lam ahdi. Ahdi adalah kepada semuanya. Kah alif lam. Kah? Nah terjawab. Hah? Boleh. Banyak itlak pun menang majmuk sama dengan Al-Quran. Kata itlak dia tu majmuk Bandung. Apakah sebagian Al-Quran menghendaki kepada Al-Quran apabila kan gara-gara pengitlakan Al-Qurannya di atas majmuk, tapi kan gara-gara na alif lam al-ahadi. Tapi kan alif lam al-ahadi di sini maksudnya kepada Al-Quran yang majmuk. Al-Quran yang dimakhudkan tadi iaitu majmuk. Jadi bukan majmuknya hanya menghendaki kepada itlak Quran di atas majmuk, hanya menghendaki bahwa sebagian Al-Quran. Sama dengan ketika tak itlak Quran di atas majmuk madzukira juga menghendaki bahwa sebagian juga Quran gitu. Ya, kok bisa banyak kembali pada logat. Ini yang harus marajnya harus pada logat no. Apakah ketika tak itlak kepada mandum juga terbenar kepada sebagian, harus kembali merujuk pada logat no. Nah, salah ini. Nyo kan kang jauh pasang gela bae kena. Ya, kang jauh. Keren nak pertanyaan. Dia kan mata karya kan. Ya hai ote ta cik mata karya mana. Sesuatu yang potensial dipertanyakan apa yang ngero. Supaya apa? Ketika narundeng masih ada balong deh. Kekeramnan lah. Ya sesuatu yang potensial dipertanyakan kan kujuk ngero. Contoh juga, kayak contoh dalil ketika jamak itu adillah dalail. Bila buat sekalipun yang fa'ilun jamak aji adalah fa'ilu. Tapi yang ditahan. Sekarang dipertanyakan, sekarang dijawab, dia gurau boleh. Baik bar tanya kan awal lupuan. Bilang ke dia. Ini gimana cara? Jadi kita sandaran Imam nyang buka nyang buka ketika tak itlak kepada majmuk tidak menghendaki bahwa sebagiannya bukan Al-Quran. Yang menghendaki kepada sebagian Quran adalah alif lam ahadi. Aku menang dia. Kale. Wa qaulu mandam bermula perkataan Siman. Qala yang berkata Yaman. Innahu wa qaulu man qala innahu yanasu bi ba'dhiha fima law halafa. Bermula perkataan Siman yang berkata ya Yaman. Pertama berkata innahu, bahwa sungguhnya seorang yang hasu itu melanggar sumpah ia dengan sebagiannya Quran pada barang jikalau bersumpah yang seorang akan bahwa tidak membaca yang seorang akan Quran. Seseorang bersumpah, saya bersumpah hari ini tidak akan membaca Quran. Tiba-tiba membaca Quran. Yang dibaca adalah alhamdulillah tau. Dia termasuk orang yang melanggar sumpah. Gimana cara teman? Nah, kau mahmulun itu dimahmulkan ala annahu di atasnya, di atas bahwa sungguhnya seorang yang bersumpah. Bahwa sungguhnya si halif arada itu bermaksud ia akan dalam jenis. Ya kan? Pasola mau bena urung debat. Ya kan? Jadi pintu-pintu batang getum tu mah. Kaki mana deh?
Wa ta'biri dan bermula ibaratku kal asli seperti asal huna pada sini yaitu dalam lubil usul dan jamul jawami wal Quran lafzu mengatakan dengan lafzu. Aula itu lebih aula min ta'biri bil qauli dengan ibarat bil qauli. Ibnu Hajib mengibaratkan bil qauli, qaulu atau kalam. Ada sebagian ulama mengibaratkan dengan qaulu, ada sebagian ulama mengibaratkan dengan kalam. Imam Zakaria dan Imam Zuki memilih dengan lafzu. Lafzu. Itu lebih keren. Kata Imam Zakaria. Segi kerennya adalah segi keren. Quran adalah lafal. Apabila diibaratkan dengan qaulu itu termasuk mustarak, terbenar kepada lafzi, terbenar kepada nafsi. Begitu pula dengan kalam. Kalam ada kalam nafsi, ada kalam lafzi. Qaulu ada qaulu lafzi, ada qaulu nafsi. Ketika dikatakan lafzu itu hanya terbenar pada lafzi, tidak ada lafzu yang nafsi. Jelas? Sama dengan ketika diibaratkan dengan lafzu itu langsung mengarah kepada maksud. Sedangkan ketika diibaratkan dengan qaulu atau kalam itu tidak langsung mengarah kepada maksud. Mengapa? Karena lafzu itu terbenar kepada lafzi, terbenar kepada nafsi. Sekalipun ada mubayyin di hadapannya untuk mentakyinkan bahwa kalam adalah lafzi, yaitu qaulu munazzal. Yang munazzal itu adalah kalam yang lafzi, bukan kalam yang nafsi. Jelas? Imam Zakaria mengatakan bahwa ibaratku itu lebih keren. Kira-kira seandainya Udaib Ibnu Hajib, maka Ibnu Hajib akan menjawab mana? Ibarat yang drone datangkan wahai Imam Zakaria, wahai Imam Zuki, tidak ada izin daripada syariat. Ibarat yang saya gunakan terdapat izin daripada syariat. Tidak warid daripada syariat mengisnadkan qaulu kepada Allah. Mengisnadkan lafzu kepada Allah. Wa lafazallah. Nah. Wa qala Allah. Nah. Sama dengan ibarat long dengan qaulu atau kalam mendapat izin langsung daripada syariat. Wa qala Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ibarat long yaitu lafzu nah wa lafadallahu. Nah, ana. Jadi dari segi ibarat Imam Ibnu Hajib dengan kalam atau qaulu itu ada izin langsung daripada syariat. Ya seginya sogot. Ya kira-kira menyawa Udaib Imam Ibnu Hajib ya lagi aku nah. Mungkin menahan berjawab. Kali. Wa ta'biri kal asli huna bil qauli aula min ta'bir bil lafzi aula min ta'biri bil qauli wa in kana akhassa min al lafzi, sekalipun ada ianya qaulu itu lebih khusus daripada lafal. Lafal terbenar kepada qaul, terbenar kepada bukan qaul. Karena qaul adalah lafal yang memiliki makna. Kemudian qaul yang dimaksud adalah qaul ulama nahwu, bukan qaul ulama mantiq. Karena qaul ulama mantiq adalah murakkab. Qaul ulama nahwu terbenar kepada murakkab, terbenar kepada mufrad. Jelas? Lafzu wa in kana, sekalipun adanya qaul itu lebih khusus daripadanya lafal. Lima qalahu karena barang qalahu yang berkata ianya Ibnu Suki akannya barang. Lima qalahu karena barang yang berkata yang Ibnu Suki akannya barang daripada bahasa sungguh. Maksud tansis tansis tidak ihtimal, menaskan. Tansis nas. Jelas? Malayah tamilu illa lima ana wahid. Min anal murad tansis menetapkan di atas bahasa sungguh bahsana pembahasan kita ya minat alfal pada lafal untuk mengatakan bahwa pembahasan ulama usul adalah lafal bukan makna. Kale wal qaulu dan bermula qaul itu tidak memberi paham ya qaul akannya lafal karena qaul terbenar kepada lafzi, terbenar kepada nafsi. Jawab hanampom qaul tak punya baca munazzalu pom. Mungkin menang jawab. Kale li'anahu karena bahwa sungguhnya kaul kama sebagaimana barang diitlakkan akannya kaul di sani yutlaku dipakai akannya kaul di atas nafsani. Wa qauluhu dan bermula perkataannya asal berakun karena yang tabi'nya berasan. Qauli ya. Long tak take. Tak take ya. Tapi dalam jamek
ijaz tu lagi. Wa qauli. Cocok wa qauli ya. Qaulinya, takek, manusia yang takek. Benar takek malaikat. Mana? Wa qauli dan bermula perkataanku al-mu'jiz. Aula itu lebih aula daripada perkataannya asal lil i'jaz. Dia asal mengatakan munazzalu ala Muhammad lil i'jaz. Lil i'jaz. Lianna inzal, karena inzal karena penurunan Al-Qur'an. La yanhasiru itu tidak terhasar ia fil i'jaz pada i'jaz, karena tujuan Al-Qur'an bukan hanya untuk mengijaz. Fa innahu maka sungguhnya Al-Qur'an tunzalu itu diturunkan dia kairihi bagi selainnya i'jaz pula, seperti tadabbur bi ayatihi dengan ayatnya, wa tazakkur dan tazakkur bi mawa'idhihi segala mau'izahnya. Kayaknya kiman cara ke aula lama. Aula lil i'jaz. Highly beda begat ke wada tujuan tak bakal ta'lil. Ayo sini. Kamu tu ya? Apa dia? Apa dia? Apa dia? Ya, benar. Apa dia? Wallahu a'lam bishawab. Waktu kun kaul diitlakkan dari nafsani. Yang itlak kata nafsani yang majaz tu hakikat. Karena kan kaulnya lebih khas daripada lafaz. Lafaznya hanya terbenar kepada yang nafsani. Maka kaul yang lebih khasnya terbenar kepada nafsani. Gimana? Kaul diitlakkan dari nafsani dan juga nafsani. Ni lafaznya kan terbenar dari nafsani. Jadi itlak kaul dari nafsaninya itlak hakikat pun majazi. Karena kan lebih khas daripada lafaz. Itlak kaul kepada nafsani. Lebo pendapat. Ada yang mengatakan hakikat kepada lisani, ada yang mengatakan istira, ada yang mengatakan hakikat kepada nafsi. Lebo pendapat. Pu'boh pendapat. Pendapat terakhir yang mengatakan hakikat kepada nafsi, yang ulama yang pegah pendapatnya. Tapi kebagian kitab hanya yang pegahnya. Heboh kan. Istira hakikat majaz. Betul. Heboh pendapat. Istira hakikat majaz, hakam majaz itu heboh pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Apa ni? Lambat orang yang wajah lambat bercepat. Yo. Lanjut. Selesai.